Namaku Alia Maharani, lahir dan besar di Yogyakarta, kota yang bagi banyak orang penuh kenangan manis dan budaya yang hangat. Tetapi bagiku, Yogyakarta adalah kota yang menyimpan luka terdalam dalam hidupku. Luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh, sekalipun waktu berusaha menghapusnya sedikit demi sedikit. Aku dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Ibuku bernama Sulastri, seorang perempuan yang dulu sangat aktif, penuh energi, dan senyumnya selalu menjadi cahaya di setiap sudut gelap hidupku. Namun, semua berubah 12 tahun lalu, ketika sebuah kecelakaan lalu lintas merenggut kemampuan ibuku untuk berjalan. Sebuah truk melaju ugal-ugalan, menabrak motor yang dikendarai ibu saat pulang bekerja malam itu. Tubuhnya terpental, tulang punggungnya mengalami kerusakan parah, membuatnya harus menghabiskan sisa hidup di kursi roda. Aku masih ingat dengan sangat jelas malam itu, bau obat rumah sakit, suara sirene ambulans yang menusuk telinga, dan air mata yang tak berhenti mengalir. Dokter mengatakan ibu tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Kehidupan mendadak terasa begitu kejam. Ayah? Dia menghilang tak lama setelah kecelakaan itu. Entah malu, takut, atau memang tak pernah benar-benar mencintai ibu. Ia meninggalkan kami tanpa penjelasan, seolah-olah kami hanyalah kesalahan yang harus dihapus dari hidupnya. Saat aku menatap wajah ibu yang letih, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan melindunginya. Apapun yang terjadi, aku tumbuh dengan tekad yang kuat. Aku belajar dengan giat, bekerja sambilan, dan mengembangkan kemampuan dalam dunia teknologi. Di balik penampilanku yang sederhana, kerudung polos, baju rapi, dan tas kerja yang sudah kusam, aku sebenarnya memiliki posisi penting di sebuah perusahaan teknologi rintisan besar di Semarang yang baru saja berekspansi ke Yogyakarta. Namun aku tidak pernah membanggakannya. Bagiku, semua itu belum cukup sampai aku bisa membuat ibu bahagia sepenuhnya. Suatu hari yang menentukan, aku bertemu dengan seorang pria bernama Dimas Aryasena. Ia adalah putra dari keluarga terpandang di Yogyakarta. Ayahnya seorang pengusaha hotel yang sukses, sementara ibunya dikenal sebagai sosialita yang sering menghadiri acara-acara besar di kota ini. Pertemuanku dengan Dimas terasa seperti takdir yang indah. Dia lelaki yang lembut, penyabar, dan selalu memperlakukanku seolah aku satu-satunya perempuan yang berarti di dunia. Dia tidak pernah mempermasalahkan kondisi ibuku. Setidaknya, itu yang selalu ia katakan. Kami berpacaran selama hampir 2 tahun. Dimas melamarku di depan Candi Prambanan saat senja merangkak turun, diiringi suara angin yang membawa aroma rumput basah setelah hujan. Itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku memeluknya erat, sambil membayangkan masa depan baru bersama ibu yang akan tinggal bersamaku dalam rumah tangga bahagia. Ibu menangis saat mendengar kabar itu. "Nak, ibu takut jadi beban untukmu nanti," katanya lirih sambil menunduk. Aku menggenggam tangannya, merasakan kulitnya yang semakin rapuh dari hari ke hari. "Bu, ibu adalah alasanku hidup. Tidak ada kebahagiaan yang lengkap tanpa ibu di sisiku." Ibu tersenyum, dan untuk sesaat, aku merasa dunia berpihak pada kami. Namun, kebahagiaan itu mulai retak ketika aku bertemu keluarga Dimas untuk pertama kali. Kami bertandang ke rumah mereka di daerah Kaliurang, sebuah rumah megah yang terasa lebih seperti istana ketimbang tempat tinggal keluarga. Ibunya, Ibu Ratna, menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Senyumnya manis, tapi dingin. Sedingin jarum yang menusuk pelan namun dalam. "Oh, ini calon menantu kita?" katanya sembari melirik perhiasannya sendiri yang berkilauan. "Kamu cantik, tapi sederhana sekali, ya?" Dimas buru-buru menengahi, "Mama, Alia memang bukan orang yang suka berlebih." Iya, Mama mengerti," jawab Ibu Ratna tetap dengan intonasi merendahkan yang tak coba ia sembunyikan. "Yang penting keluarganya baik dan lengkap." Saat itu aku hanya tersenyum tanpa memahami maksud ucapannya. Beberapa menit kemudian, ibu dan adikku yang masih SMP datang. Ibu dengan kursi rodanya, berusaha tersenyum sopan sambil menyapa keluarga besar Dimas. Namun tatapan Ibu Ratna langsung berubah, seakan melihat sesuatu yang tak layak berada di ruang tamu megahnya. "Oh, jadi, ini ibumu?" katanya sambil tertawa terpaksa. "Kenapa tidak di rumah saja? Pasti repot dibawa ke sini." Suasana mendadak sunyi. Wajah ibu memerah menahan malu. Aku meremas tanganku sendiri, mencoba menahan kemarahan.
Ibu ingin bertemu keluarga Dimas juga, jawabku halus. Ibu Ratna menatap kursi roda itu dari atas ke bawah. Ya, tentu saja. Hanya saja, Mama tidak menyangka kondisi seperti ini. Dimas terlihat tidak nyaman. Ia menggigit bibirnya dan menggenggam tanganku seolah meminta maaf tanpa kata. Tapi genggaman itu sama sekali tidak membantu. Aku tahu saat itu, ada jurang besar yang memisahkan dua keluarga ini. Seiring waktu menjelang pernikahan, ucapan-ucapan menyakitkan semakin sering terdengar. Kamu yakin mau membawa ibumu di pelaminan? Itu akan menarik perhatian buruk, kata adik perempuan Dimas suatu kali. Seharusnya ibumu cukup hadir di kursi tamu saja. Tidak sopan kalau difabel berada di depan para tamu penting kita, tambah tantenya. Mereka bicara seolah ibuku adalah noda yang tak boleh terlihat. Aku mencoba bersabar. Aku selalu berkata pada diri sendiri bahwa cinta akan menyatukan semuanya. Dimas juga selalu meyakinkanku bahwa keluarganya akan berubah. Alia, mereka hanya butuh waktu, katanya suatu malam di tepi sungai Kot. Aku mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu membelamu. Aku mengangguk, mencoba percaya. Tetapi jauh di lubuk hatiku, ada rasa takut yang terus berbisik, bagaimana jika ini adalah pertanda buruk. Hari-hari terus berlalu, sampai akhirnya tibalah saat yang paling kami tunggu, hari pernikahan kami. Semua persiapan dilakukan keluarga Dimas. Mereka memilih hotel paling mewah di pusat kota. Dekorasi serba putih dengan bunga melati yang menguar harum di setiap sudut ruangan. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Gaun pengantinku indah, tetapi hatiku terasa bergetar hebat. Bukan karena gugup akan menjadi istri, tapi karena firasat buruk yang semakin mencengkeram. Bu, Alia takut, gumamku sambil memegang tangan ibu. Ibu mengusap wajahku lembut. Nak, kalau suatu saat kamu harus memilih antara harga dirimu dan cinta, pilihlah yang membuatmu tidak menyesal. Aku menatap ibu dengan air mata yang mulai menumpuk. Alia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu lagi. Ibu tersenyum lembut. Andai saja aku tahu, kata-kataku itu akan diuji hanya beberapa jam kemudian. Acara dimulai. Musik mengalun, tamu berdatangan, dan kamera-kamera menyoroti setiap langkahku saat memasuki pelaminan. Semua terlihat sempurna dari luar. Namun di sudut ruangan, aku melihat ibu berusaha maju bersama adikku. Mereka ingin mendekat, ingin berfoto bersamaku dan Dimas di pelaminan. Saat itulah aku mendengar tawa yang tidak seharusnya terdengar di hari bahagia. Hahaha, lihat itu. Ibunya datang juga. Kasihan, pakai kursi roda segala. Bagaimana bisa keluarga kita terhubung dengan orang seperti itu? Memalukan. Ini akan menjadi bahan omongan satu kota. Aku memalingkan pandangan dan melihat dengan mata kepalaku sendiri keluarga Dimas yang menertawakan ibuku. Termasuk Ibu Ratna yang menutup mulutnya sambil menatap ibu dengan pandangan jijik. Ibu berhenti. Wajahnya pucat. Air matanya menetes. Adikku tak kalah terpukul. Mbak, mereka menertawakan ibu. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Nafasku terhenti. Semua rasa sakit yang pernah kualami mendadak menyerbu sekaligus. Aku menatap Dimas. Ia terdiam. Tidak bergerak. Tidak menegur keluarganya. Tidak membela kami. Kecewa dan marahku seolah menjalar seperti api yang menyambar seluruh tubuhku. Ibu bukan hinaan. Ibu bukan bahan tertawaan. Ibu adalah kehidupanku. Saat itulah aku mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Keputusan yang akan menggemparkan seluruh ruangan. Keputusan yang akan membuat semua orang baru menyadari siapa aku sebenarnya. Aku menarik napas panjang, menegakkan kepala, dan tanpa sedikit pun ragu. Aku turun dari pelaminan. Perjalanan kisahku belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari pertaruhan harga diri. Karena cinta tanpa rasa hormat, bukanlah cinta yang layak dipertahankan. Lebih baik kehilangan pasangan, daripada kehilangan harga diri dan ibu yang sudah berkorban segalanya. Aku berjalan menurun dari pelaminan dengan langkah yang mantap, namun setiap langkah terasa seperti serpihan kaca yang menusuk telapak kakiku. Musik pernikahan yang ceria seakan berubah menjadi deretan nada sumbang yang menyayat telinga. Bunga-bunga melati di sepanjang karpet merah itu tampak layu di mataku, seolah mereka ikut mati menyaksikan penghinaan yang terjadi kepada perempuan yang paling kucintai.
Suara bisik-bisik mulai menggelegak di antara para tamu, seperti ombak yang memukul dinding hati yang rapuh. Calon pengantinnya pergi? Ada apa itu? Kok dramatis sekali? Memalukan keluarga besar Aryasena. Aku tak peduli. Aku hanya punya satu tujuan, menggapai ibu. Aku melihat ibu masih berada di tengah ruangan. Tangan adikku sibuk mengelap air mata ibu dengan tisu yang sudah basah seluruhnya. Wajah ibu memerah menahan rasa malu yang begitu dalam. Perempuan itu, yang pernah mengorbankan masa mudanya untuk membesarkanku, dijadikan bahan olok-olok oleh mereka yang merasa memiliki segalanya. Aku mempercepat langkahku, meraih pegangan kursi roda ibu. Tanganku bergetar saat menyentuh kulit tangannya yang dingin. Bu, ayo pulang, bisikku, berusaha menahan tangis. Ibuku menggeleng pelan, nak, jangan buat aib di sini. Ini hari bahagiamu? Aku menatap mata ibu. Mata yang penuh kasih, namun kini dipenuhi luka. Tidak ada kebahagiaan tanpa harga diri, Bu. Air mata ibu kembali mengalir. Ia menggenggam tanganku erat, seolah melepas semua rasa sakit kepada anak yang ia banggakan, tetapi tak bisa selalu ia lindungi. Suara langkah tergesa menyusul kami dari belakang. Alia! Alia, tunggu. Itu suara Dimas. Aku berhenti. Bukan karena ingin, tapi karena kakiku seolah terjebak dalam pusaran emosi yang terlalu berat. Aku menatapnya perlahan. Dimas berdiri di hadapanku dengan wajah penuh panik, jas pengantinnya bergoyang karena gerakan terburu-buru. Ayah, kamu mau kemana? Suaranya bergetar. Aku mendengus lirih. Kau bertanya kemana aku pergi? Setelah keluargamu mempermalukan ibuku seperti itu? Suaraku keras namun terputus-putus karena amarah. Itu hanya salah paham. Mereka tidak bermaksud. Tidak bermaksud? Suaraku meninggi, memantul di dinding hotel megah itu, membuat beberapa tamu terkejut. Dimas, aku mendengar bagaimana mereka menertawakan ibu. Aku melihat mereka memandangi ibu seperti sebuah aib. Dimas terdiam. Matanya berkedip cepat, mencari alasan yang pantas. Tapi tak ada yang bisa membenarkan penghinaan itu. Kamu harus mengerti Mama, ujarnya lirih. Mama hanya menginginkan citra keluarga tetap baik. Aku merasakan dadaku sesak. Jadi, ibu yang melahirkanku, lebih rendah dari citra keluargamu? Tanyaku tajam. Dimas tidak menjawab. Dan keheningan itu adalah jawaban yang menyakitkan. Kalau begitu, aku tidak mau menjadi bagian dari keluarga yang menempatkan harga diri di atas kemanusiaan, kataku tegas. Aku memutar kursi roda ibu, meninggalkan Dimas yang tampak kehilangan arah. Adikku menyusul di sampingku, wajahnya memerah karena menahan marah dan malu. Beberapa tamu mencoba menahan kami, menawarkan nasihat kosong dan basa-basi tak berguna. Aku melewatinya tanpa menoleh. Aku hanya ingin ibu keluar dari tempat itu. Namun belum sempat kami mencapai pintu, suara nyaring yang sejak tadi ingin kuhindari kembali menggema. Alia? Suara itu milik Ibu Ratna. Aku berhenti, membalikkan badan dengan napas memburu. Ibu Ratna berdiri dengan wajah terangkat tinggi. Di sekelilingnya berdiri keluarga Dimas lain yang sama congkak. Kamu meninggalkan pelaminan begitu saja? Memalukan sekali. Katanya keras, memastikan semua tamu mendengar. Yang memalukan adalah memperlakukan tamu, apalagi orang tua calon pengantin, seperti sampah. Balasku lantang. Beberapa tamu menutup mulut, kaget dengan keberanianku. Tapi aku tidak peduli. Ibu Ratna tertawa kecil, menatap ibu dengan pandangan yang menusuk. Kami hanya merasa tidak sepantasnya seorang difabel berada di pelaminan. Itu akan memberikan kesan buruk bagi keluarga kami. Kamu mau keluarga kami jadi bahan gunjingan satu kota? Aku merasakan ibu gemetar di kursi rodanya. Tangannya mencengkeram rok kebaya murahan yang ia pakai dengan bangga tadi. Cukup, Bu. Aku maju satu langkah melindungi ibu. Ibu saya mungkin tidak bisa berjalan. Tapi beliau bisa menjaga harga dirinya. Tidak seperti kalian. Mata Ibu Ratna menyipit. Berani sekali kamu mengatakan itu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir dengan pekerjaan biasa dan gaji pas-pasan kamu bisa sejajar dengan keluarga Aryasena? Kata-katanya melukai egoku sebagai manusia. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat ia melanjutkan. Seorang anak perempuan dari perempuan cacat seperti ini,
tidak akan pernah layak bersanding dengan putra kami. Aku membeku. Adikku menjerit lirih. Ibu menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan yang bergetar hebat. Aku tidak tahu kapan air mataku mulai jatuh, tapi aku tahu satu hal, amarahku sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, justru karena aku sudah terlalu sakit. Benar? Aku tidak layak bersanding dengan putramu, jika itu berarti aku harus menginjak harga diri ibuku sendiri. Aku meraih tangan ibu dan adikku. Ayo kita pulang. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan wajah syok dan hening yang tiba-tiba menggulung seluruh ruangan. Setiap tamu hanya mampu menatapku, tanpa suara. Sebelum pintu tertutup di belakangku, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Aku melihat Dimas berdiri terpaku, dengan raut wajah penuh penyesalan. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Pintu besar hotel itu menutup. Menutup seluruh kenangan cinta yang pernah ada. Menutup semua luka yang mereka berikan pada ibu. Menutup babak kelam yang seharusnya menjadi hari bahagia. Di dalam mobil, aku menangis sejadi-jadinya. Adikku ikut menangis. Namun ibu tetap diam. Suaranya tersangkut di kerongkongan. Aku berhenti menangis ketika mendengar ibu bergumam pelan. Alia, ibu minta maaf. Aku menoleh dengan rasa sakit yang sulit digambarkan. Maaf? Bu, apa yang ibu minta maaf? Tanyaku kasar karena sedih. Ibu merasa menjadi beban untukmu. Andai ibu bisa berjalan, andai ibu tidak seperti ini, kamu pasti sudah bahagia sekarang. Aku langsung memeluk ibu erat, seolah ingin menyatukan kembali hatinya yang retak. Bu, jangan pernah mengatakan itu lagi. Ibu bukan beban. Ibu adalah alasan aku menjadi kuat. Suara tangisku pecah lagi. Ibu menangis di pundakku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan ibu menangis bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena rasa bersalah yang tidak pernah seharusnya menjadi miliknya. Kami tiba di rumah. Rumah kecil di daerah kota gede, sederhana tapi penuh kenangan saudara mama yang selalu merawat kami. Adikku menangis sepanjang jalan masuk. Aku membantu ibu turun, adikku mengambil kursi roda. Aku menuntun ibu masuk rumah. Kami bertiga terdiam lama di ruang tamu. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama Dimas tertera di layar. Aku menatap layar itu tanpa ekspresi. Hatiku yang dulu bergetar setiap kali melihat namanya kini hanya terasa hambar. Aku menolak telepon itu. Ia menelepon lagi. Dan lagi. Aku mematikan ponsel. Ibu memandangku. Nak, jangan keras kepala. Dimas mencintaimu. Aku tersenyum pahit. Dia mencintaiku, Bu. Tapi dia tidak cukup berani untuk mencintai ibu. Dan itu berarti dia tidak cukup pantas untukku. Ibu terdiam. Aku mengambil napas panjang untuk menenangkan diri. Aku menyandarkan kepala di pangkuan ibu, seperti waktu aku kecil dulu. Kulit ibu masih hangat, masih nyaman bagiku. Adikku duduk di samping, memegang tangan ibu. Mulai hari ini, kita akan membuktikan kepada dunia, kataku pelan, namun penuh keyakinan, bahwa kita tidak memerlukan mereka untuk bahagia. Ibu menatapku, air mata masih membasahi pipinya. Tetapi kali ini, ada sinar berbeda di matanya, sinar kekuatan yang mulai kembali. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Gaun pengantin mahal yang masih melekat di tubuhku terasa seperti belenggu yang ingin segera kulepaskan. Aku berdiri dan mencopot satu persatu perhiasan yang dipilih keluarga Dimas untukku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Gaun indah, wajah rias sempurna, tetapi hatiku remuk. Aku duduk dan membuka laci meja kecil dekat tempat tidurku. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting dan selembar surat yang sudah kusimpan lama. Surat itu berasal dari sebuah perusahaan besar di Semarang, perusahaan yang baru saja mengangkatku menjadi pemegang saham mayoritas karena hasil kerja keras dan kecerdasan sistem yang kubangun untuk mereka. Aku menyentuh surat itu. Seolah aku sedang memegang masa depan yang selama ini kusembunyikan. Seluruh Yogyakarta tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Bahkan Dimas pun tidak benar-benar tahu. Aku bukan sekadar gadis biasa. Dan sebentar lagi, mereka semua akan menyadarinya. Aku menatap langit malam dari jendela kamarku. Hawa dingin lereng Merapi terasa menusuk tulang, tapi tidak lebih tajam dari luka batinku.
Namun aku tersenyum. Senyum yang baru kali ini terasa penuh kekuatan. Bu, bisikku dalam hati. Kita akan bangkit. Kita akan membuat mereka menunduk malu suatu hari nanti. Di luar sana, di hotel mewah itu, keluarga sombong masih mungkin membicarakan kami dengan nada meremehkan. Biarkan, sebab aku tahu. Nasib manusia dapat berubah hanya dalam sekejap, terutama bagi mereka yang terlalu meremehkan seseorang tanpa mencoba memahami kisah di baliknya. Dan mereka telah meremehkan anak dari perempuan yang mereka hina. Perempuan yang kini siap membalas, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesuksesan dan harga diri. Badai ini baru dimulai. Dan aku akan menjadi petir yang mengguncang mereka semua. Pagi itu, matahari di langit Yogyakarta bersinar lembut, memantulkan cahaya keemasan pada dedaunan pohon sawo kecik yang tumbuh di halaman rumah kontrakan kami di Kota Gede. Angin berhembus sejuk membawa aroma bunga melati yang sejak kemarin sudah ibu rangkai sendiri untuk menghiasi rambutku. Burung-burung berkicau seolah mengucapkan doa untuk hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku berdiri di depan cermin kamar yang sempit itu. Riasan tipis sudah mulai melekat di wajahku. Aku mengenakan kebaya putih bersulam benang emas dengan kain batik parang rusak warna coklat tua. Rambutku disanggul rapi, diselipkan hiasan bunga melati yang membingkai wajah. Aku tersenyum tipis melihat bayangan diri sendiri, namun senyum itu tidak sampai pada mataku. Ada kegelisahan yang sejak tadi malam tak mau pergi. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Suara lembut ibu terdengar dari belakang. Cantik sekali anak ibu. Suara itu bergetar, seperti menyimpan berjuta harapan dan kecemasan. Aku membuka mata dan melihat ibu tersenyum dari kursi rodanya. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau zamrud dengan kain batik yang sudah agak lusuh. Namun di mataku, ia tetap yang paling anggun. Aku menghampirinya lalu berlutut, menggenggam tangan ibu yang sudah mulai menipis dan dingin. Semua ini untuk ibu, bisikku lirih. Ibu menggeleng pelan dan menyentuh pipiku. Jemarinya yang lemah masih bisa memberikan kehangatan yang menenangkan. Alia, kamu menikah bukan untuk membahagiakan ibu, tapi untuk hidupmu sendiri. Kamu berhak untuk bahagia. Kalimat itu menusuk hatiku. Ibu berkata seperti itu karena ia tahu semua yang kulakukan selama ini memang untuknya. Tidak, bukan untuk membebani. Tapi aku ingin ia merasakan buah dari semua pengorbanannya membesarkan kami sendirian. Aku ingin ibu melihat aku bahagia. Aku ingin ibu merasa perjuangannya tidak sia-sia. Aku berdiri, membetulkan sedikit kain kebayaku. Adikku, Rara, masuk dengan wajah yang penuh gelisah. Mbak, mobil pengantin sudah datang. Aku mengangguk. Ibu berusaha tersenyum meski aku tahu ia gugup. Hari ini kami akan bertemu keluarga besar Dimas lagi. Keluarga yang, aku mencoba menghalau kenangan tidak menyenangkan kemarin saat acara temu keluarga. Aku tak ingin membawa perasaan buruk itu ke hari ini. Kami tiba di gedung pernikahan yang berada di daerah Taman Sari, dekat kompleks wisata bersejarah. Gedung itu luas, dengan gapura besar bergaya Jawa kuno, dihiasi ukiran megah di pintu masuknya. Bunga-bunga anggrek dan melati menggantung melimpah sebagai dekorasi. Alunan gamelan mulai terdengar menyambut kehadiran para tamu. Bau dupa dan bunga kenanga memenuhi udara, memberikan suasana sakral yang begitu kental. Semuanya tampak sempurna. Namun larut dalam kesempurnaan itu, terselip rasa asing di dadaku. Sesuatu yang membuatku tidak benar-benar nyaman. Panitia menuntun ibu ke meja tamu VIP di bagian depan. Namun aku mendengar salah satu panitia berbisik dengan rekannya. Kenapa taruh kursi roda di depan? Kok jadi mengganggu pemandangannya? Ya ditaruh belakang saja harusnya. Kalimat itu menamparku keras. Aku menahan emosi yang mendidih di dada. Aku harus tetap tenang, setidaknya hingga upacara selesai. Rara yang mendengar itu langsung melotot ke arah kedua orang panitia tersebut. Aku menahan lengannya sebelum ia mengamuk. Biar, Ra, jangan cari masalah di awal seperti ini. Rara menggerutu tetapi menurut. Ia tidak mau merusak suasana lebih awal. Namun aku tahu hatinya sama panasnya denganku. Tidak lama kemudian, keluarga Dimas datang. Mereka memasuki gedung dengan sikap bak bangsawan. Semua orang seolah menaruh perhatian penuh kepada mereka. Ayah Dimas berjalan paling depan, gagah dengan beskap hitam. Di sampingnya,
Ibu Ratna, calon ibu mertua, melenggang penuh percaya diri dengan kebaya merah menyala yang tampaknya dirancang khusus untuk memamerkan status. Di belakang mereka, saudara-saudara Dimas ikut dengan gaya yang tak kalah tinggi hati. Mereka bahkan berpakaian seolah ini adalah pesta mereka, bukan pernikahanku. Aku mencoba tersenyum saat menyambut mereka. Namun Ibu Ratna hanya menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. Kamu cocok juga mengenakan kebaya seperti itu, katanya pelan. Tapi pelan itu cukup untuk kudengar nadanya seperti meremehkan. Lumayan? Aku melempar senyum sopan yang terasa seperti topeng pecah di wajahku. Dimas menyusul dari belakang, wajahnya sumringah melihatku. Kamu cantik sekali, Alia. Ia mengucapkan tulus, berbeda dengan keluarganya yang semua bernada nirperasaan. Aku mengangguk kecil. Terima kasih. Aku senang Dimas menyayangiku. Tapi ia selalu terlalu lemah untuk melawan keluarganya sendiri. Dan itu adalah awal dari banyak luka. Acara dimulai. Kami menjalani rangkaian prosesi adat Jawa yang penuh makna dan tradisi. Penyerahan siraman, panggih, balangan suruh, wijikan. Semua berlangsung indah. Gamelan mengiringi langkah kami, suara sinden lembut mengalun menggetarkan kalbu. Para tamu mulai berdatangan lebih banyak. Namun di sela keindahan itu, kalimat-kalimat sinis merayap ke telingaku. Dari sepupu Dimas yang wajahnya selalu sinis, kasihan banget ya ibunya, bisanya duduk saja. Dari tante Dimas berpakaian glamor, pantas saja keluarganya nggak banyak yang datang. Mungkin malu ya? Dari saudara jauhnya yang tertawa mengejek, kalau pengantinnya menurun ibunya gimana? Nanti cucu kita juga susah jalannya? Tawa-tawa kecil menyusul, menusuk seperti pisau. Aku menahan napas panjang. Aku tidak boleh meldowun di tengah upacara. Aku sedikit menoleh ke arah ibu. Ibu tampak berusaha tersenyum meski wajahnya sudah berkaca-kaca. Ia mengalihkan pandangannya ke panggung, menahan segala rasa malu dan sakit di hatinya. Rara berdiri di belakang ibu, mengepalkan tangan kuat-kuat, wajahnya merah menahan emosi. Aku tahu ibu mendengar semuanya. Aku tahu ibu merasakan setiap tatapan menghakimi itu menusuk ke dalam jiwanya. Dan aku mulai benci pada semua orang yang duduk dengan tenang sambil terus mempermalukan ibu dengan tatapan jijik. Tiba saatnya kami duduk di pelaminan bersama keluarga besar untuk sesi foto dan ucapan selamat. Aku duduk di samping Dimas, memegang buket bunga melati dan mawar merah. Semua orang tersenyum, tapi senyuman itu pura-pura. Senyuman untuk kamera saja. Bukan untuk kebahagiaan kami. Saat sesi foto keluarga berlangsung, sepupu Dimas dengan sengaja berbicara keras kepada tante-tante yang duduk di belakang. Kursi roda itu bikin foto jelek ya. Apa nggak sebaiknya ibunya pengantin disuruh di belakang saja? Biar nggak kelihatan. Aku menegang. Rara spontan berdiri dan menepis tangan sepupu itu yang hendak menggeser kursi roda ibu. Suaranya meledak. Kamu jangan kasar sama ibu kami. Semua pasang mata langsung menatap kami. Ibu Ratna melangkah mendekat dengan ekspresi kesal yang ia sembunyikan di balik senyum palsu. Anak kecil jangan bikin ribut, katanya dengan nada dingin kepada Rara. Ini acara besar. Jangan mempermalukan kami semua. Aku berdiri. Suaraku gemetar tapi tegas. Bu, mohon keluarga ibu menghormati ibu saya. Jangan memperlakukannya seperti barang yang merepotkan. Ibu Ratna memandangku lama. Tatapannya seperti pisau yang ingin menguliti kebanggaanku habis-habisan. Kalau memang mau dihormati, katanya lirih tapi sengaja dipertontonkan, setidaknya jangan membuat orang lain tidak nyaman dengan keberadaannya. Aku terpaku. Udara tiba-tiba hilang dari paru-paruku. Semua tamu terdiam. Beberapa mengerjap, tidak percaya apa yang mereka dengar. Beberapa lainnya pura-pura sibuk dengan ponsel atau makanan di tangan mereka. Dimas menatap ibunya kaget. Mama, jangan begitu. Namun Ibu Ratna tidak peduli. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih menusuk. Kursi roda itu menghalangi jalan. Mengganggu pemandangan. Dan, maaf saja, membuat foto keluarga jadi tidak enak dilihat. Aku tahu ibu sedang mencoba keras menahan perasaannya. Aku melihat matanya mulai merah. Ia menunduk dalam-dalam, seolah ingin bersembunyi dari dunia. Tetapi hal terburuk terjadi ketika saudara laki-laki Dimas, yang paling congkak, berkomentar sambil tertawa. Harusnya pakai hijab putih semua,
bukan pakai kursi roda putih. Tawa pecah di antara kelompok keluarga itu. Aku memejamkan mata, menahan air mata agar tidak keluar. Rasa sakit itu membuncah. Tetapi, belum waktunya aku meledak. Belum saatnya aku berdiri dan meninggalkan semua ini. Bukan karena aku takut, tapi karena ibu memintaku bertahan hingga akad dan resepsi selesai. Aku menoleh ke arah ibu. Ibu tersenyum, senyum yang dipaksakan, sambil berbisik sangat pelan. Tidak apa-apa, Nak. Ibu baik-baik saja. Kalimat itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa ibu berkata baik-baik saja ketika martabatnya diinjak di depan semua orang? Upacara tetap dilanjutkan. Tetapi aura kebahagiaan itu hilang sudah. Aku tidak lagi melihat pelaminan sebagai singgasana cinta. Kini yang kulihat hanya panggung penghinaan. Aku duduk, bersandar sedikit ke kursi. Tanganku gemetar. Nafasku tersengal. Aku mulai merasa pusing. Dimas menyentuh punggung tanganku. Aku menatapnya, dan di matanya ada rasa bersalah yang dalam. Alia, maafkan mereka. Aku menarik tanganku perlahan. Aku terlalu terluka untuk mendengarkan pembelaannya. Aku menunduk, menutup wajah dengan buket bunga yang kupegang. Air mata mulai jatuh satu persatu. Aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengguncang dunia. Aku ingin semua orang tahu bahwa ibu adalah alasan aku berdiri di sini. Tanpanya, aku tidak akan pernah sampai sejauh ini. Aku tidak ingin ibu merasa tidak pantas berada di sisiku. Aku tidak ingin ibu merasa menjadi beban. Aku ingin ibu bangga. Aku ingin ibu dihormati. Aku ingin dunia tahu, aku lebih dari sekadar pengantin biasa. Namun hari ini bukan hari untuk membuktikan apapun. Hari ini adalah api yang akan menyalakan badai besok. Aku menatap kembali ibu. Dan dalam hati aku berjanji. Besok, semua akan berubah, Bu. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak kita lagi. Di tengah riuh gamelan yang kembali mengalun, aku duduk di pelaminan, membatu dalam senyum palsu. Menunggu waktunya. Di mana aku akhirnya akan berdiri. Dan meninggalkan semuanya. Gamelan berhenti. Suara para tamu terhenti seketika. Dan seluruh dunia seperti menahan napas. Aku, Alia, berdiri mematung di atas pelaminan megah yang dihiasi ukiran Jawa dan rangkaian melati berlapis-lapis. Tangan ibuku bergetar pelan di genggaman tanganku. Tatapan semua orang tertuju pada kami, terutama pada ibu yang duduk di kursi roda, dengan balutan kebaya hijau yang ia kenakan dengan bangga meski tubuhnya tak lagi sempurna. Aku bisa merasakan napas ibu yang tak beraturan. Ia berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh di depan orang banyak. Bibirnya bergetar. Alia, kalau kamu melawan mereka, nanti kamu yang terluka, bisiknya lirih, penuh gentar. Aku menggeleng pelan. Bu, mereka sudah keterlaluan. Di depanku, Dimas masih tertegun, wajahnya pucat, kepalanya menunduk, tak berani menatapku. Dan di belakangnya, kedua orang tuanya berdiri dengan wajah kesal dan muak seakan ibu hanyalah noda memalukan dalam pesta yang mahal ini. Semuanya terjadi begitu cepat dan begitu menyakitkan, bahkan aku sendiri masih syok. Beberapa menit sebelumnya, ketika prosesi sungkeman dimulai, ibu harus dibantu untuk membungkuk. Tangan ibuku bergetar berusaha menyentuh kaki mertua barunya, sebuah simbol penghormatan dalam adat. Namun suara nyaring memotong momen sakral itu. Pelan-pelan, Bu. Jangan sampai kursinya ikut roboh, suara ibu Dimas terdengar sinis. Aku kaget. Aku menoleh cepat. Ekspresi sinis itu tampak jelas di wajahnya, bibirnya terangkat mengejek. Tamu terdekat langsung menoleh, ada yang terkekeh kecil. Ibu berhenti bergerak, wajahnya kaku. Tidak cukup sampai di situ, suara lain, milik Tante Dimas, menghantam telinga semua orang. Kenapa tidak dari dulu saja dipasang kaki palsu? Atau karena tidak mampu? Ya ampun, keluarga macam apa ini? Beberapa tamu malah menutup mulut sambil menahan tawa. Aku merasa jantungku seakan berhenti. Aku bersimpuh di samping ibu. Bu, sudahi saja, suaraku parau. Tapi ibuku masih mencoba tersenyum. Senyum yang robek oleh penghinaan. Dan seperti belum puas, ayah Dimas berkata pelan namun cukup keras untuk didengar semua orang. Sudahlah, jangan terlalu dekat dengan calon menantu kita. Penampilan sudah tak layak, jangan sampai bawa sial di pelaminan.
Dek, aku tak bisa bernapas. Itu bukan sekadar penghinaan. Itu pembantaian harga diri seorang ibu. Ibu yang selama ini berjuang sendirian, bekerja siang malam demi membiayai kuliahku, sambil menahan sakit di tubuhnya. Ibu yang dulu rela kehilangan kakinya demi menyelamatkanku saat kecelakaan. Ibu yang aku lihat setiap malam dengan tubuh penuh luka, tetap tersenyum agar aku tidak khawatir. Dan sekarang, di hadapan ratusan tamu, mereka menginjak martabatnya. Aku bangkit berdiri. Apa yang baru saja kalian katakan? Suaraku gemetar, antara marah dan menahan tangis. Ibu Dimas melirik tajam. Kamu tidak perlu meniru sifat ibumu yang sensitif. Ini pesta besar dan mahal, jangan buat semua orang tidak nyaman hanya karena kondisi itu. Kondisi itu? Begitukah mereka menyebut ibu? Aku merasakan dadaku panas, kepalan tanganku mengeras. Dimas mendekat padaku, berbisik panik. Alia, sabar dulu, ini bukan tempatnya. Aku menatap Dimas dengan mata yang mulai basah. Di mana kamu selama semua ini terjadi? Di mana suara kamu untuk membelaku? Membela ibuku? Suaraku meninggi, membuat semua tamu menoleh lagi. Dimas mundur satu langkah, wajahnya gugup, mencari-cari alasan. Aku hanya tidak ingin mempermalukan keluargaku. Kalimat itu menghantamku seperti pedang tepat di dada. Jadi, aku dan ibu tidak penting? Hanya keluarga mereka yang pantas dihormati. Aku memandang ibu yang berusaha menutupi wajahnya, menahan tangis yang tak lagi bisa disembunyikan. Melihat itu, seluruh benteng kesabaranku runtuh. Aku menarik napas panjang. Dunia menjadi sunyi. Lalu, aku bicara dengan lantang. Jika menghormati keluarga berarti aku harus membiarkan ibuku dipermalukan. Aku menolak. Gemetar, tapi jelas. Desis kaget mengalir dari kerumunan. Aku memegang tangan ibuku erat-erat. Aku lebih memilih kehilangan pernikahan ini daripada kehilangan harga diri ibu. Ibu terisak. Alia, jangan lakukan ini. Semua akan menertawakanmu. Aku tersenyum pahit. Biarkan mereka menertawakan aku. Tapi tidak lagi ibu. Ibu Dimas mendengus dengan mata melotot. Wanita tidak tahu diri. Ini semua sudah kami bayar mahal. Kamu berani merusaknya hanya karena seorang Cace. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Jangan satu kata lagi keluar dari mulut Anda tentang ibu saya. Tatapan kami beradu, aku tak lagi takut. Aku memutarkan tubuhku menghadap para tamu. Saya yang bernama Alia, suaraku bergetar tapi tegas. Secara resmi membatalkan pernikahan ini, sekarang juga. Semua tamu berseru terkejut. Alia, kamu gila? Teriak ayah Dimas. Aku menatap Dimas untuk terakhir kali. Aku pikir kamu lelaki yang berbeda. Ternyata kamu hanya bayangan kecil di balik kebusukan keluargamu. Dimas terdiam, tak mampu membalas. Aku membantu ibu memutar kursi rodanya. Ibu memegang tanganku erat, tubuhnya bergetar hebat. Maafkan nak, katanya sambil menangis. Aku memeluknya sambil menunduk. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ibu adalah kehormatanku. Langkahku lunglai, tapi pasti. Aku menuruni pelaminan selangkah demi selangkah. Semua mata mengikuti. Bisikan dan pandangan menghujam seperti panah. Kasihan sekali, malu sekali, meninggalkan pelaminan. Inikah calon menantu yang katanya pintar dan terhormat? Akan menyesal seumur hidup. Setiap kata menusuk, tapi aku tetap berjalan. Pada pintu keluar, aku berhenti sebentar. Menoleh ke arah pelaminan yang kini hanya dipenuhi rasa malu dan kemarahan keluarga besar Dimas. Aku berkata lantang, suatu hari, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya harus malu. Lalu aku mendorong kursi roda ibu, meninggalkan pesta megah itu. Lampu-lampu kristal yang berkilauan kini terasa seperti ejekan. Gamelan kembali berbunyi samar, tapi suasananya bukan lagi meriah. Hampir semua tamu terdiam, terpaku pada keputusan yang tak pernah mereka sangka begitu keluar dari gedung, angin sore Yogyakarta menyambut kami. Cahaya matahari yang mulai jingga jatuh ke kursi roda ibu. Ibu menggenggam tanganku, suaranya bergetar. Nak, hidup kita akan semakin berat setelah ini. Aku mengusap air mata di pipi ibu. Biarkan saja, Bu. Aku tidak akan pernah menyesal membela ibu. Ibu menangis dalam diam. Dan aku sadar.
Aku baru saja menghancurkan masa depan yang sudah direncanakan. Aku mungkin tak akan pernah diterima kembali oleh keluarga Dimas. Aku mungkin akan dicemooh oleh banyak orang. Tapi satu hal yang aku tahu dengan pasti. Aku baru saja menyelamatkan martabat ibu. Dan itulah kemenangan pertamaku. Meski baru permulaan. Perang yang sesungguhnya baru dimulai. Bab 5. Air mata dan kebangkitan, panjang minimal 2000 kata, sesuai permintaan. Angin malam Yogyakarta berhembus pelan ketika aku dan ibu menunggu ojek daring yang tak kunjung datang. Gaun pengantinku terseret-seret di lantai depan gedung resepsi, sementara ibu masih terisak pelan di kursi rodanya. Orang-orang yang lewat terus menatap kami, sebagian berpura-pura tidak melihat, sebagian lagi tersenyum simpang siur seolah ikut menikmati drama yang baru saja terjadi. Aku tahu mereka membicarakan kami, membicarakan keberanianku yang berubah menjadi bahan gosip murahan dalam hitungan detik. Namun, aku terlalu lelah untuk peduli. Aku berjongkok di depan ibu, memegang tangannya erat. Bu, ayo kita pulang. Kita bisa tinggalkan semua ini di belakang. Ibu mengusap dadanya yang naik turun cepat karena emosi yang belum reda. Alia, ibu sudah menghancurkan hidupmu. Aku langsung menggeleng kuat. Yang menghancurkan hidupku bukan ibu. Tapi mereka. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca yang tampak memohon. Seharusnya, ibu tidak datang. Kalau ibu tidak memaksa datang, kamu pasti sudah menikah dan bahagia. Hatiku langsung diremuk oleh kalimat itu. Aku meraih wajah ibu, memaksanya menatapku. Bu, selama aku hidup, aku tidak akan pernah menganggap kehadiran ibu sebagai masalah. Aku bernapas karena ibu mempertaruhkan nyawanya. Kalau aku harus memilih lagi, aku tetap akan memilih ibu. Air mata ibu jatuh lebih deras. Ia menutup wajahnya, menahan suara tangis agar tidak terdengar oleh orang lain. Aku berdiri dan memutuskan sesuatu. Aku membuka veil panjang pengantin dari kepalaku, melemparkannya ke tempat sampah dekat situ. Lalu aku melepas sepatu hak tinggi yang menyiksaku. Aku tidak butuh tampilan seperti putri raja untuk mempertahankan harga diriku, gumamku. Ibu mengangkat kepala, terkejut dengan gerakanku yang tiba-tiba. Tapi aku tersenyum menenangkan. Mulai sekarang, kita pegang kendali hidup kita sendiri. Akhirnya, setelah menunggu lama, sebuah taksi berhenti di depan kami. Sopir taksi itu menatap kami melalui kaca, tampak ragu. Mungkin ia takut bajuku mengotori mobilnya, atau ia hanya takut terlibat dalam drama. Aku membungkuk kecil, memohon dengan tatapan mata. Ia akhirnya keluar dan membantu memasukkan kursi roda ibu ke bagasi. Kami masuk. Sepanjang perjalanan menuju rumah kontrakan kecil kami di daerah Umbul Harjo, ibu terus saja meminta maaf. Aku sudah menyuruhnya diam berkali-kali, tapi tangisnya tak kunjung berhenti. Aku memeluk pundaknya dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelebatan seperti kilatan-kilatan penilaian orang lain yang terus mengejarku. Semarang menyambutku dengan cahaya lampu kota yang gemerlap, namun hatiku masih menyimpan luka dari Yogyakarta. Meski begitu, setiap langkah kakiku di kota ini terasa seperti langkah menuju babak baru dalam hidupku. Aku berjalan mendorong kursi roda ibu menuju lift apartemen kecil kami yang baru. Ibu tampak lebih tenang, wajahnya tidak sekelam dulu. Ia menatap langit-langit lift yang naik pelan, kemudian tersenyum kecil. Alia, ibu merasa ini awal yang baik. Aku mengangguk, mengelus pundaknya. Iya, Bu. Kali ini, hidup kita akan berbeda. Hari pertama bekerja secara langsung di kantor pusat konsultan data tempatku diterima terasa seperti mimpi. Gedung tinggi di pusat Semarang, di daerah Gajah Mada, berdiri megah dengan interior modern yang berkilau. Aku sedikit gugup, tapi juga bangga, karena jabatan yang kuterima bukan sembarangan. Aku melangkah masuk ke ruang kerja luas dengan kaca yang memantulkan langit cerah. Satu persatu, pegawai menyapaku ramah. Selamat pagi, Kak Alia. Selamat bergabung. Aku membalas senyuman mereka, mencoba mengingat bahwa aku bukan lagi perempuan yang berlari dari pelaminan. Aku di sini karena kemampuanku, karena kerja kerasku. Setelah rapat perkenalan selesai, Pak Ardi, direktur perusahaan sekaligus atasan langsungku, memanggilku ke ruangannya. Ia pria berusia sekitar 40-an dengan tatapan tegas namun ramah. Alia, aku sudah melihat profilmu, sejujurnya, kamu sangat menjanjikan.
Kami butuh seseorang sepertimu di proyek kami dengan klien baru. Aku menaikkan alis antusias. Klien apa ya, Pak? Pak Ardi menyodorkan berkas. Aku melihat nama tertera di sana. Dan darahku seketika dingin. PT Garuda Mandiri Group, nama itu terlalu familiar. Aku menelan ludah, suaraku nyaris tak terdengar saat bertanya, perusahaan milik Pak Surya Wijaya? Pak Ardi tersenyum bangga. Benar? Salah satu grup bisnis besar di Jawa Tengah. Kita akan tangani sistem analisis penjualan dan ekspansi pasarnya. Dan kamu akan jadi koordinator utama tim kita. Aku terdiam. Tangan yang memegang berkas itu sedikit bergetar. Garuda Mandiri Group. Perusahaan keluarga besar yang dulu pernah mengulurkan bantuan kepada almarhum ayahku sebelum kecelakaan itu merenggut segalanya. Ayahku dulunya seorang insinyur andal yang sedang menjalankan proyek besar. Ia punya ambisi membangun kehidupan yang layak untuk kami. Namun kecelakaan tragis menewaskan ayah dan meninggalkan ibu dalam kondisi difabel. Semua rencana masa depan kami terhenti mendadak. Keluarga ayah sebenarnya adalah pemilik saham kecil namun sah dari perusahaan tersebut. Namun setelah ayah meninggal, komunikasi terputus. Aku tidak pernah mencari mereka, karena aku terlalu sibuk bertahan hidup. Dan kini, semesta justru mempertemukan kami lewat pekerjaan baruku. Pak Ardi menatapku heran. Kamu tidak apa-apa? Aku menunduk sopan. Tidak, Pak. Saya hanya terkejut karena proyek ini besar sekali. Pak Ardi tertawa ringan. Sudah kuduga kamu bisa. Aku percaya kamu punya kemampuan tinggi. Buktikan pada semua orang, ya? Aku tersenyum. Dengan senang hati, Pak. Dalam hatiku, aku berbisik, lihatlah, Bu, jalan kita mulai terbuka. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri pertemuan resmi pertama dengan jajaran direksi Garuda Mandiri Group. Di ruang konferensi besar gedung mewah yang menjulang di dekat Simpang 5, aku duduk tegap dengan laptop terbuka di depanku. Saat pintu besar itu terbuka, seorang pria paruh baya masuk dengan wibawa luar biasa. Wajahnya familiar, aku pernah melihat foto ayah bersama pria itu. Itu pasti Pak Surya Wijaya sendiri, pemilik tunggal Garuda Mandiri Group. Ia menatapku sebentar, tersenyum sopan. Kamu pasti Alia. Aku sudah mendengar banyak hal baik tentangmu dari Pak Ardi. Aku membungkuk hormat, menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba membuncah. Saya merasa terhormat bisa bekerja sama dengan Bapak. Pertemuan berjalan lancar. Aku mempresentasikan strategi analisis dataku dengan jelas dan sistematis. Para direksi tampak terkesan. Bahkan Pak Surya sendiri beberapa kali mengangguk bangga. Setelah rapat selesai, aku hendak memberesi berkas ketika Pak Surya tiba-tiba memanggilku. Alia, boleh bicara sebentar? Aku mematung sejenak tapi akhirnya mengiyakan. Kamu tadi bilang namamu Alia Rahmadani? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, Pak. Rahmadani. Ia menatapku lekat, seperti sedang mencari sesuatu di wajahku. Kamu ada hubungan dengan almarhum Rama Akbar? Aku seketika terpaku. Nama itu, nama ayahku yang sudah lama tak terdengar di telingaku. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Beliau ayah saya. Pak Surya terdiam. Matanya memerah samar. Wajahnya tiba-tiba lembut, hangat. Aku sahabat dekat ayahmu. Dan aku sangat menghormatinya. Ia pria yang baik, pintar, dan jujur. Kami semua kehilangan saat ia pergi. Aku menunduk, menahan rasa haru yang tiba-tiba menyeruak. Kami tidak tahu harus menghubungi siapa setelah kejadian itu. Semua berjalan begitu cepat, suaranya terdengar menyesal. Aku hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Kami baik-baik saja sejauh ini. Pak Surya menatapku lebih dalam. Lalu ia berkata, Alia, aku ingin kau tahu ini. Ayahmu masih memiliki saham aktif di perusahaan ini. Kami tidak pernah berniat mengambil hak itu. Aku terbelalak tak percaya. Saham? Ayah meninggalkan saham? Untuk kami? Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang ini. Pak Surya menepuk pundakku lembut. Mungkin ini saatnya kamu tahu apa yang menjadi milikmu. Dan detik itu, dunia seolah berputar lebih cepat. Aku, ternyata bukan siapa-siapa seperti yang selalu kukira. Aku bukan perempuan yang tidak punya apa-apa. Aku bukan perempuan yang pantas direndahkan karena kemiskinan.
Aku bukan anak dari keluarga yang hina. Aku adalah putri dari seorang pemegang saham perusahaan raksasa. Darah ayahku mengalir dalam diriku, darah seorang pemenang. Beberapa minggu kemudian, segalanya berubah cepat. Aku kini memiliki mobil dinas. Gaji dan bonus bertambah karena kontribusiku pada proyek. Dan ada kabar paling membahagiakan. Aku sudah mengurus kursi roda elektrik baru untuk ibu. Tempat tinggal kami pindah ke apartemen lebih luas dengan fasilitas lengkap. Aku bahkan mengajak ibu berbelanja baju-baju baru, sesuatu yang sudah lama tidak bisa kami lakukan. Ibu menangis bahagia saat kursi roda elektrik itu tiba. Alia, semua ini karena kerja kerasmu? Aku memeluknya erat. Tidak, Bu, semua ini karena doa ibu. Tapi kebahagiaan itu belum lengkap. Masih ada satu hal yang menggantung dalam batinku. Keluarga Dimas. Orang-orang yang dulu menghinaku dan ibuku. Orang-orang yang menganggap kami sampah tak berguna. Aku tahu kabar tentang kehidupanku sekarang perlahan pasti sampai ke telinga mereka. Semarang dan Yogyakarta tidaklah jauh. Dunia kita lebih kecil dari yang kita kira. Dan benar saja. Suatu sore ketika aku sedang menyiapkan makan malam bersama ibu, teleponku berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk. Dari Dimas. Aku menatap layar itu dengan senyum samar. Ternyata drama ini belum selesai. Aku membuka pesan itu. Dan nyaris tertawa melihat isinya. Dimas, Alia, aku dengar kamu sekarang kerja di perusahaan besar di Semarang. Kita bisa bertemu dan bicara baik-baik lagi? Aku menyesal atas semua yang terjadi. Keluargaku juga. Kita ingin memperbaiki semuanya. Aku mendesis pelan. Begitu cepat sikap manusia bisa berubah ketika mereka tahu siapa yang kini berdiri lebih tinggi. Aku mengetik balasan singkat. Aku bukan Alia yang dulu lagi. Kemudian aku hapus pesannya. Tidak perlu membuang waktu untuk pria seperti dia. Namun satu pesan lagi masuk. Kali ini dari nomor ibunya. Ibu Dimas, Alia, kamu jangan lupa diri. Kamu harus ingat, kamu dulu siapa? Aku tertawa pelan, tawa yang dingin. Aku jawab. Ya, Bu. Saya dulu siapa? Sekarang siapa? Justru itu bedanya. Aku menutup telepon itu. Lalu mematikan notifikasi dari nomor mereka. Malam itu, saat aku melihat ibu tertidur dengan wajah damai, aku berdiri di balkon apartemen menghadap kota Semarang yang ramai. Lampu-lampu kota seperti bintang yang merendah, menyapaku dari dekat. Aku menarik napas dalam-dalam. Dulu aku merasa dunia terlalu kejam padaku. Hidup seakan hanya memberi luka tanpa henti. Tapi kini aku sadar. Aku tidak pernah benar-benar kalah. Hanya Tuhan menunda kemenangan agar aku belajar bangkit sendiri. Hari ini, aku berdiri sebagai perempuan kuat, perempuan yang bisa melindungi ibunya, dan perempuan yang punya masa depan cerah. Aku menatap langit dan berbisik. Ayah, semoga ayah bangga melihat kami dari atas sana. Lampu kota bersinar lebih terang. Seolah ikut mengamini. Dan di dalam dadaku, sebuah janji terpatri kuat. Siapapun yang pernah meremehkan kami, akan menyaksikan sendiri bagaimana kami bangkit. Perlahan namun pasti, dunia mulai mengetahui. Aku bukan perempuan biasa. Aku Alia Rahmadani. Putri dari seorang pahlawan keluarga, dan kini pemilik masa depan yang gemilang. Hujan deras membasahi kota Semarang malam itu, seolah langit sedang membersihkan luka-luka masa lalu yang masih melekat di hatiku. Suara gemuruh petir terdengar samar dari balik jendela rumah besar kami di daerah Candi Baru, tempat aku dan ibu tinggal sekarang setelah semuanya berubah. Aku sedang duduk di ruang keluarga, membaca dokumen rencana ekspansi perusahaan ke Jawa Timur. Pikiranku masih diliputi kejadian di kantor siang tadi, bagaimana keluarga Dimas datang membawa penyesalan yang telak. Perasaan campur aduk membuat kepalaku berat. Bangkit menjadi kuat ternyata juga melelahkan. Namun aku tahu, ini adalah harga dari memilih tidak lagi menjadi korban. Ibu sedang beristirahat di kamarnya. Aku memastikan ia tidur nyaman, kursi rodanya terparkir di dekat tempat tidur, selimutnya sudah tertata rapi. Ia terlihat damai, berbeda dengan hatiku yang masih berkecamuk. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi berkali-kali, dengan nada tergesa. Aku menoleh pada jam dinding. Hampir pukul 10 malam. Siapa yang datang larut begini? Aku berdiri dan berjalan ke arah kamera intercom di samping pintu. Wajah yang muncul di layar membuatku membeku. Dimas.
Ia berdiri di tengah hujan, basah kuyup, wajahnya pucat dan putus asa. Nafasnya tampak terengah, seolah ia berlari sejauh mungkin hanya untuk sampai ke sini. Aku tidak membuka pintu. Aku menatap layar dengan hati yang perlahan memberontak. Kupikir aku sudah siap menghadapi semuanya. Tapi melihat matanya yang dulu begitu aku cintai, membuat dadaku diremas rasa sakit yang begitu akrab. Ia mengetuk lagi. Dan lagi. Alia, tolong, bukakan pintu. Aku mohon. Suaranya serak, nyaris pecah. Aku mencoba bernapas stabil, lalu menekan tombol intercom. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Suara yang keluar dari mulutku lebih dingin dari yang kubayangkan. Dimas menunduk, tetesan air jatuh dari rambutnya ke wajah. Aku ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan. Aku terdiam sejenak. Lalu akhirnya mengalah. Aku menekan kunci pintu. Begitu pintu terbuka, udara dingin dan aroma hujan masuk bersamaan dengan dirinya. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Masuk, kataku datar. Ia melangkah perlahan, setiap langkah bagai menanggung dosa yang berat. Aku mengambil handuk dari dekat sofa dan melemparkannya ke arahnya. Lep badanmu. Dan jangan basahi lantai lebih dari itu. Hujan deras membasahi kota Semarang malam itu, seolah langit sedang membersihkan luka-luka masa lalu yang masih melekat di hatiku. Suara gemuruh petir terdengar samar dari balik jendela rumah besar kami di daerah Candi Baru, tempat aku dan ibu tinggal sekarang setelah semuanya berubah. Aku sedang duduk di ruang keluarga, membaca dokumen rencana ekspansi perusahaan ke Jawa Timur. Pikiranku masih diliputi kejadian di kantor siang tadi, bagaimana keluarga Dimas datang membawa penyesalan yang telak. Perasaan campur aduk membuat kepalaku berat. Bangkit menjadi kuat ternyata juga melelahkan. Namun aku tahu, ini adalah harga dari memilih tidak lagi menjadi korban. Ibu sedang beristirahat di kamarnya. Aku memastikan ia tidur nyaman, kursi rodanya terparkir di dekat tempat tidur, selimutnya sudah tertata rapi. Ia terlihat damai, berbeda dengan hatiku yang masih berkecamuk. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi berkali-kali, dengan nada tergesa. Aku menoleh pada jam dinding. Hampir pukul 10 malam. Siapa yang datang larut begini? Aku berdiri dan berjalan ke arah kamera intercom di samping pintu. Wajah yang muncul di layar membuatku membeku. Dimas. Ia berdiri di tengah hujan, basah kuyup, wajahnya pucat dan putus asa. Nafasnya tampak terengah, seolah ia berlari sejauh mungkin hanya untuk sampai ke sini. Aku tidak membuka pintu. Aku menatap layar dengan hati yang perlahan memberontak. Kupikir aku sudah siap menghadapi semuanya. Tapi melihat matanya yang dulu begitu aku cintai, membuat dadaku diremas rasa sakit yang begitu akrab. Ia mengetuk lagi. Dan lagi. Alia, tolong, bukakan pintu. Aku mohon. Suaranya serak, nyaris pecah. Aku mencoba bernapas stabil, lalu menekan tombol intercom. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Suara yang keluar dari mulutku lebih dingin dari yang kubayangkan. Dimas menunduk, tetesan air jatuh dari rambutnya ke wajah. Aku ingin bicara. Tolong beri aku kesempatan. Aku terdiam sejenak. Lalu akhirnya mengalah. Aku menekan kunci pintu. Begitu pintu terbuka, udara dingin dan aroma hujan masuk bersamaan dengan dirinya. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Masuk, kataku datar. Ia melangkah perlahan, setiap langkah bagai menanggung dosa yang berat. Aku mengambil handuk dari dekat sofa dan melemparkannya ke arahnya. Lep badanmu. Dan jangan basahi lantai lebih dari itu. Ia mengangguk, suara hampir tak terdengar. Baik. Aku duduk di sofa, menjaga jarak seolah jarak itu adalah benteng yang melindungi hatiku dari luka baru. Sementara ia berdiri di seberang ruangan, masih menunduk. Beberapa detik hening, namun justru hening itu yang berisik. Sampai akhirnya ia bersuara. Alia, aku menyesal, sangat menyesal. Aku mengangkat wajah, menatapnya tajam. Menyesal karena apa? Karena menghina ibuku? Atau karena kau baru tahu aku ini kaya raya? Ia mengangkat wajah, mata memohon. Aku salah. Aku bodoh. Aku seharusnya membelamu, seharusnya aku membela ibumu. Aku menusuknya dengan tatapan yang tak lagi sama seperti dulu. Tapi kau diam. Diam saat mereka menertawakan ibu. Diam saat aku terhina di rumahmu.
Kulihat wajahnya hancur oleh rasa malu. Tapi aku tidak ingin simpati itu kembali membutakanku. Aku mencintaimu, Alia, katanya lirih. Sejak dulu, dari sebelum aku tahu siapa kamu. Aku tertawa pendek, pahit. Kalau benar, seharusnya cintamu tidak terpengaruh oleh harta atau keadaan ibu. Dimas menepis rambut basah dari dahinya. Aku takut, Alia, keluargaku, kamu tahu bagaimana mereka. Ya, aku memotong. Aku tahu. Dan kau bahkan tidak mencoba melawannya. Ia menatapku penuh permohonan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita memulai ulang. Aku ingin menikah denganmu. Aku mendengus pelan. Kau pikir aku akan percaya begitu saja setelah semua penghinaan itu? Dimas melangkah mendekat. Aku akan lakukan apa saja demi kamu dan ibumu. Aku akan minta maaf 1000 kali kalau perlu. Aku berdiri. Kau baru datang ketika aku sudah di atas puncak. Di saat aku bangkit sendiri tanpa bantuanmu. Ia terdiam. Kata-kataku menyayat dalam. Aku melanjutkan. Aku tidak butuh seseorang yang datang saat semuanya sudah mudah. Aku butuh seseorang yang tetap di sini saat semuanya sulit. Dimas menunduk, air mata jatuh bercampur air hujan di pipinya. Aku mencintaimu, ia berbisik berulang kali. Aku mencintaimu. Aku menggigit bibir, menahan gejolak yang ingin sekali ikut jatuh. Karena sebagian dari hatiku masih merindukannya, suara pelan terdengar dari arah tangga. Alia, siapa itu? Ibu muncul dengan kursi rodanya, wajahnya kebingungan namun tetap anggun. Dimas langsung berlutut. Dengan wajah penuh air mata ia merangkak mendekat dan mencium tangan ibu. Bu, saya mohon maaf. Saya tidak pantas, saya hina, saya... Ibu mengusap pipinya, tatapannya penuh iba. Anak muda, berdirilah. Jangan rendahkan dirimu begitu. Kami yang dihina, tapi justru kau yang menangis. Ibu tersenyum kecil. Hidup ini lucu, ya? Dimas menangis semakin keras. Hatinya retak, sementara ibu justru mencoba menguatkannya. Saya salah besar pada ibu, pada Alia. Ibu menatapku, lalu menatap Dimas kembali. Alia sudah cukup terluka. Kebahagiaannya paling utama sekarang. Dimas menunduk. Ia tahu harapan itu tipis, nyaris tidak ada. Ibuku mendekat, memegang tanganku. Alia, ampuni dia. Aku terkejut. Bu? Setelah semua yang mereka lakukan? Ibu menatapku dengan lembut. Memaafkan bukan berarti mengizinkan dia kembali. Tetapi agar hatimu tidak ikut menjadi busuk seperti hati orang yang pernah merendahkanmu. Aku terdiam. Napasku tercekat. Dimas memandangku penuh harap. Alia, aku tidak meminta untuk kembali. Jika kamu tidak ingin aku di hidupmu, aku terima. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Air matanya jatuh lagi. Aku akan terus mencintaimu, meski kamu tidak lagi mencintaiku. Kata-katanya itu menusuk lebih dalam daripada penghinaan apapun yang pernah kudengar. Aku menghela napas panjang dan akhirnya berkata pelan. Aku memaafkanmu. Dimas tersentak, menatapku dengan mata melebar. Benarkah? Aku mengangguk kecil. Aku memaafkanmu, namun aku tidak bisa kembali pada masa lalu. Ia mengangguk, meski jelas hatinya hancur. Terima kasih, Alia. Ia kemudian berdiri perlahan dan melangkah mundur ke pintu. Sebelum keluar, ia menatapku untuk terakhir kalinya. Selalu jaga ibu dengan baik. Dan jaga dirimu. Aku hanya menatapnya tanpa kata. Dimas keluar dari rumah, pergi sambil membiarkan hujan menelan sisa air matanya. Ibu menatapku, matanya berbinar bangga. Kau kuat, nak. Kau memaafkan, tanpa kehilangan harga dirimu. Aku memeluk ibu. Bu, apakah aku sudah benar? Ibu mengusap rambutku. Sangat benar. Aku menutup mata, merasakan hatiku perlahan terasa lebih ringan, meski ada bagian yang tetap rapuh. Tapi satu hal pasti. Aku sudah membebaskan diri dari masa lalu. Aku sudah menolak untuk menjadi korban lagi. Dan di luar sana, dunia sedang menunggu langkah besarku berikutnya. Pagi itu langit Semarang tampak cerah, seakan semua badai yang pernah menutupi hidupku sudah perlahan sirna.
Rumah kami berisi aroma harum roti yang baru matang. Ibu sedang berada di dapur bersama Mbak Rini, salah satu perawat yang selalu ada membantunya sejak hidup kami berubah. "Alia, kamu makan dulu sebelum berangkat," seru ibu sambil tersenyum. Aku melangkah menghampiri, mencium tangan ibu dengan penuh rasa syukur. "Aku sempat sarapan kok, Bu. Setelah acara nanti aku pulang cepat." Ibu mengangguk, lalu menatap wajahku dengan bangga. "Aku senang melihatmu tersenyum seperti ini lagi." Aku menggenggam tangannya. "Semua ini karena ibu. Aku ingin ibu bangga setiap hari." Di dada, ada kehangatan yang tumbuh. Bukan lagi kemarahan atau luka, tapi ketenangan. Ibu tersenyum sambil memandangku penuh cinta. "Ibu sudah bangga sejak kamu lahir, Nak." Kata-katanya seperti pelukan yang menghapus semua pedih masa lalu. Hari ini adalah hari penting. Peluncuran pabrik baru Almira Insight Group di Surabaya. Aku telah dipercaya memimpin proyek besar ini. Sejak aku kembali ke perusahaan sepeninggal ayah, para direktur dan pengurus lama perlahan mengaku, aku bukan hanya pewaris nama besar, aku adalah pemimpin. Aku turun dari mobil di depan gedung kantor pusat di Semarang. Para karyawan menyapaku dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Direktur Alia." Aku membalas dengan senyum profesional. Aku tidak lagi menjadi Alia yang dulu, yang mudah menangis, mudah goyah. Kini aku adalah perempuan yang telah ditempa dan berhasil bertahan. Di ruang rapat, beberapa orang dari Dewan Direksi sudah menunggu. "Pak Andreas, tangan kanan ayah sejak dulu," menyambutku hangat. "Kami bangga sekali dengan pencapaian Anda, Bu Alia. Banyak yang meragukan pemimpin muda, tapi Anda membuktikan semuanya." Aku mengangguk mantap. Saya hanya mengikuti apa yang ayah ajarkan, memimpin dengan hati, bukan dengan gengsi. Semua mengangguk kagum. Aku tahu, sebentar lagi akan ada yang mengejutkan. Acara peluncuran berlangsung megah. Media datang, tamu undangan terkemuka memenuhi auditorium. Nama keluarga kami dielu-elukan, sebuah kebanggaan yang tak pernah kubayangkan akan kutanggung sendirian bersama ibu. Di atas panggung, aku menyampaikan pidato. Hari ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang mimpi yang pernah ditertawakan orang. Namun justru disitulah kita menemukan kekuatan untuk bangkit. Tepuk tangan bergema. Aku menatap tempat duduk VIP. Ibu duduk di sana memakai kebaya hijau Tosca yang membuatnya tampak anggun dan berdamai dengan takdirnya. Matanya berkaca-kaca menatapku, penuh kebanggaan. Aku tahu beliau sedang berkata dalam hatinya, "Putriku sudah sampai sejauh ini." Setelah acara resmi selesai, banyak tamu yang ingin berkenalan, menyanjung, bahkan memuji masa depan perusahaan di bawah kepemimpinanku. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Aku melihat beberapa wajah yang tak asing. Keluarga Dimas. Mereka tampak kaku berdiri di belakang, seolah ingin datang tapi takut. Wajah mereka pucat. Tersadar siapa aku sebenarnya membuat kesombongan mereka runtuh. Dan aku bisa merasakan perutku sedikit menegang. Luka lama tiba-tiba berdenyut lagi, namun kali ini, tidak menyakitkan. Aku sudah berdiri terlalu tinggi untuk kembali jatuh. Dari kelompok itu, seseorang maju perlahan. Nadira, adik perempuan Dimas yang dulu paling kencang menertawakan ibu. Wajahnya penuh penyesalan. "Bu Alia, boleh saya bicara sebentar?" Aku memandang ibu yang memperhatikanku dari jauh. Ibu mengangguk, tanda dukungan. Aku menghela napas sebentar, lalu menjawab, "Silakan." Nadira menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar menahan malu. "Saya ingin meminta maaf atas semua ucapan kami dulu. Kami tidak tahu siapa Anda." Aku mengangkat alis sedikit. "Jadi, kalau aku bukan siapa-siapa, kalian merasa berhak menghina ibuku yang difabel?" Nadira terdiam, tak mampu menatapku. "Maafkan kami," katanya sambil menitikkan air mata. Aku melihat Dimas berdiri agak jauh. Ia menatapku namun tak berani mendekat. Aku tahu ia masih menghormatiku setelah pertemuan terakhir kami. Ia datang hanya untuk mendukung permintaan maaf keluarganya. Aku menatap Nadira kuat dan tanpa goyah. Memaafkan itu mudah. Karena hatiku tak punya waktu untuk kebencian. Wajah Nadira tampak lebih lega, tapi aku melanjutkan. "Tapi lupa? Tidak. Luka itu akan selalu jadi pengingat untukku, agar tidak pernah membiarkan siapapun merendahkan ibu lagi." Nadira terisak,
mengangguk pasrah. Terima kasih karena Anda masih mau mendengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menoleh pada ibu, kemudian berjalan kembali ke arahnya, meninggalkan keluarga itu dalam rasa malu dan penyesalan mereka sendiri. Aku menang. Tanpa harus membalas dendam. Tanpa harus menjatuhkan mereka kembali. Aku menang, karena aku tidak pernah kehilangan hati yang baik. Malamnya, aku dan ibu makan malam di balkon rumah. Lampu-lampu kota Semarang bersinar seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ibu meletakkan cangkir tehnya dan memandangku lembut. Alia, apa kamu masih mencintai Dimas? Aku terdiam. Tentu ada bagian hati yang masih menyimpan namanya. Tapi aku menatap ibu dan tersenyum tipis. Mungkin cinta itu ada, tapi aku tidak membutuhkan pria untuk melengkapi hidup. Ibu mengangguk. Kadang cinta terbaik bukan datang dari orang lain, tapi dari keberanianmu mencintai dirimu sendiri. Aku memegang tangan ibu, hangat dan penuh rasa syukur. Selama ibu di sini, aku tidak takut apapun lagi. Ibu menatap lampu kota di kejauhan. Ayahmu pasti bangga padamu, Alia, air mataku menetes pelan. Tapi itu bukan kesedihan. Itu kebahagiaan yang selama ini kuimpikan. Aku sudah menepati janjiku, Bu. Aku akan selalu melindungi ibu. Apapun yang terjadi. Kami berpelukan. Dunia di sekitar kami terasa aman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Aku tahu hidup akan terus menguji kami. Tapi aku juga tahu, aku dan ibu sudah menang. Bukan karena kami memiliki banyak harta, tetapi karena kami memilih martabat daripada balas dendam. Dan saat angin malam menyentuh wajah kami lembut, aku tahu ini adalah awal kehidupan baru.